Lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Lonte Arab. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium menyengat mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Seorang monyet betina yang boolnya sudah mulai membusuk. Tanya kepada baby, sejak kapan baby bikin pemilihan? Siapa? Ya itulah anak babi yang kemarin mencalonkan berkali-kali nggak jadi-jadi. Oke, baik teman-teman semuanya ya, di video kali ini ya kita akan bersama Opung dan Agrifanani ya membacakan puisi serangan balik dari para pembenci. Nggak ada habis-habisnya mereka yang selalu menfitnah dan menyerang Pak Jokowi ya. Makanya kita serang balik mereka ya dengan puisi juga ya, karena sudah menghina, karena sudah menfitnah ya, kita juga balik serang mereka ya. Nah, seperti apa puisinya? Mari kita saksikan dan simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Ya, saya pikir udah keterlaluan ya, keterlaluan banget. Dan suka-suka dia bener-bener yang memang kelewat batas. Tapi karena kelewat batas, kita harus balas dengan kelewat batas pula. Setuju. Udah kuduga, Gri. Lu juga ngerti gelagat lu mah. Udah ngerti gua mah. Nah, karena gua mau berpuisi, nggak bisa ketawa. Dan jangan diketawain ya, karena ini perlu serius. Kalau nggak serius, nggak dapet penjiwaan totalnya, itu nggak dapet gitu ya. Supaya dapet penjiwaan totalnya, gua serius dan nggak ada ketawanya. Kalaupun ada ketawa, paling gua tahan. Supaya serius. Judulnya adalah Rintian Seorang Monyet Betina. Ngeri kali, Gri. Ngeri loh itu, Gri. Loh, kok ketawa sih? Jangan ketawa. Seorang monyet betina yang boolnya sudah mulai membusuk. Aduh. Gimana? Gua tahan. Terlihat membesar pantatnya dan luka yang mulai bau busuk. Rintihan monyet betina menahan sakit, merambah ke atas, menusuk hati yang ternyata hatinya juga mulai membusuk. Nahan ketawa. Sakit hatinya bermula dari isi kepalanya yang kotor hanya karena gara-gara kalah berkontestasi. Gri, gampang ditebak itu mau Gri. Iya. Gampang ditebak itu mau Gri. Kalah berkontestasi mah udah pasti itu mah. Arahnya kemana? Terserah lo. Terserah kalian mau nebak apa. Bagian dari puisi tadi, Gri. Bukan. Kok cara membawanya kayak puisi? Terus gimana? Hari-harinya si monyet betina
tak henti-hentinya terus memprovokasi, menyerang dan mencaci maki Jokowi. Kulihat bool monyet betina makin nanar, bau nanah dan sangat menjijikkan. Semenjijikkan perilaku dan akhlaknya yang membuat onar negara. Monyet betina makin rakus, menguasai dengan narasi, puisi dan caci maki, menebar fitnah sana sini. Ya udah, Gre. Nggak kayak biasanya, ini serius, lu nggak usah udah biarin aja, lakuin aja terus. Terus. Hingga ia lupa hidup numpang di negeri ini, tak banyak manfaat dari kawanan monyet ini, justru membuat kita semua frustasi. Wahai monyet betina yang boolnya membusuk, tidakkah engkau mendapat penghidupan yang layak di negeri ini? Tapi kenapa engkau, wahai monyet betina, membuat rusak dengan kebencian, fitnah, dan hujatan kepada Jokowi? Cocok. Iya, diem aja, ntar gua lupa. Udah, dengerin aja. Cocok nggak cocok, dengerin aja udah. Nanti baru komen. Krik, serius, nggak boleh ketawa. Jika engkau tak senang dan sudah lagi nggak nyaman, segera tinggalkan dan pergi kembali ke negara nenek moyang. Bawa dan ajak kawanan monyet kalian supaya engkau nyaman tinggal di negara zaman. Pas, Gri. Ya, pas. Pas. Aduh, susah nih gua nih. Wahai monyet betina yang tak tahu akhlak dan budi pekerti, engkau pendatang di negeri ini, engkau tamu di rumah ini, dan engkau imigran di negara Indonesia ini. Tapi kenapa engkau menguasai? Yang itu masuk ya. Dan jika engkau tidak segera pulang, lebih baik mati. Gri, tapi bool gue belum sembuh nih, Gri. Kata monyet betina. Kata monyet yang lain, tuh kan, makanya kita di Indonesia ini numpang. Udahlah, kalian jangan macem-macem, Pade. Memang kita ini, aduh, banyak tingkah sih. Orang Indonesia ini sendiri udah baik-baik, udah menerima kita, udah rukun-rukun. Tapi justru kita ini yang banyak tingkah. Kata si monyet ya, Gri. Iya. Kawanan monyet kepada monyet-monyet yang lain. Kita jangan banyak tingkah lah. Di sini itu numpang. Nenek moyang kita bukan orang Indonesia. Kalau benar terjadi pengusiran besar-besaran, mati loh kita. Mau tinggal di mana kita? Di zaman nggak ada hutan. Nggak ada. Adanya padang pasir, gurun pasir, bukit-bukit yang tandus. Gimana nanti? Kau ini pada bertingkah sih. Kemarin kita udah dihajar masalah. Sekarang ini monyet betina bertingkah lagi. Kata kelompok mereka ya, dalam ilusi. Jadi pagi ini Opung Parbelak ingin membacakan sebuah puisi. Nggak salah itu, Bung. Kenapa? Nggak pernah kalian dengar Opung Parbelak baca puisi?
Ya karena nggak pernah makanya heran kami, Bung. Memang betul, dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah sekalipun ikut lomba baca puisi. Tapi tak kenapa akhir-akhir ini aku terinspirasi dengan seorang wanita, ya, yang membacakan sebuah puisi yang sangat indah sekali. Tapi judulnya kurang enak didengar, Anjing Kurap. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi ya. Aku nggak usah baca-baca Bismillah, nggak usah. Karena takut nanti isi dari puisiku ini menyakiti hati seseorang. Ya, nggak kayak sebelah sana ya kan, isinya kotor tapi dimulai dengan Bismillah. Aduh, ya. Jadi aku akan membacakan sebuah puisi yang judulnya Babi Betina yang Pintar Berpuisi. Berhentilah kau itu, Bunga. Ada-ada aja kau puisimu itu. Dari judulnya aja udah ku tengok gak berbobot itu. Sukaku, ya kan? Yang penting aku sedang berusaha untuk mendalami jiwa seni. Ya, kalian itu belum mulai aku udah protes kalian. Tenang dulu, aku perlu konsentrasi nih, soalnya spontanitas ini. Gak ada catatan. Keren. Serius, gak ada catatan ini. Ya, udah bisa kita mulai ya. Kita mulai ya. Babi betina yang pandai berpuisi. Di satu sore di pinggir kali, kulayangkan mataku, kulayangkan pandangku ke sana kemari. Cakep. Aku mendengar suatu bunyi dan sosoknya ku cari-cari. Sebentar dulu, Bung. Gak bisa ngelain lagi puisi itu. Dari pembukanya aja kayaknya gak bermutu, Bung. Dengar kalian dulu. Yalah. Udah ku ulangi lagi dari judul. Diulangi lagi. Aduh. Iya, babi betina yang pintar berpuisi. Di satu sore di pinggir kali, ku perhatikan ke sana kemari. Aku melihat ada sebuah sosok yang mengeluarkan sebuah bunyi. Kulayangkan ke kiri, tak kudapati. Kulayangkan mataku ke kanan, juga tak kudapati. Setelah lelah dan penat mataku mencari, aku mencium bau sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Tak sadar, ternyata di sampingku duduk seekor babi. Paragraf 2. Ada baca puisi kayak gitu dibacakan paragrafnya? Enggak kan? Udah gak usah protes. Paragraf 2. Setelah tersadar, ternyata di sampingku ada seekor babi. Aku bertanya kepada diriku sendiri, karena tidak mungkin aku bertanya kepada seekor babi. Kutanyakan dalam hatiku, ngapainlah babi ini di sini? Ketika kutanyakan pertanyaan itu kepada diriku sendiri, ternyata babi itu bisa membaca pikiranku ini. Dan dia memberikan sebuah pertanyaan yang membuatku terkejut sekali. Udah makan, Bang? Dengan terkejut, kaget, aku menjawab kepadanya, kenapa? Surga makan sama kita.
Dan aku tak mengerti Nah, kenapa pertemuan ini bisa terjadi. iya. Di sela-sela perbincangan kami, dia membacakan sebuah puisi yang judulnya Anjing Kurang. Kudengarkan puisinya dari awal sampai akhir. Yang ada hanya caci maki terhadap seseorang yang sangat dibenci. Lalu ku ingat-ingat di dalam hati. Sepertinya aku tahu siapa yang dimaksudkan baby ini. Iya. Lalu di akhir dia membacakan puisi. Aku menegurnya dan bertanya dengan hati-hati. Baby, kenapa kau masih sakit hati? Lalu dia menjawab, banget. Banget sakitnya. Rasa hatiku tak menerima dengan isi puisi dari seekor babi betina yang pandai berpuisi ini. Karena aku melihat, aku menyimak, dan aku menganalisa setiap baris demi baris dari puisi. Aku melihat ada sebuah rasa sakit hati, iri, dengki yang memenuhi pikiran si baby. Ku peringatkan si baby. Baby. Kenapa kau nggak bisa move on? Ternyata si baby protes kepadaku. Kenapa harus dia menjadi pemimpin negeri ini? Kami punya pilihan sendiri. Iya. Dan dia mengatakan pilihannya adalah yang terbaik untuk negeri. Lalu aku berkata kepada si baby, maaf babi, pilihlah pemimpinmu yang sama-sama baby. Jangan kau paksakan pimpinanmu kau bawakan dengan makhluk lain. Kalau kau babi, pilihlah yang babi. Tapi kalau kau itu tidak merasa babi, maka engkau harus memilih manusia sejati. Lalu sang babi bertanya kepadaku lagi, Opung. Kau tak tahu apa yang di hati kami. Kami beranggapan, kami berharap, dan kami hanya ingin satu nama. Aku bertanya kepada babi tersebut, Coba sebutkan nama babi yang satu lagi itu. Sebutkan nama babi itu. Lalu si babi menjawab, jangan paksa aku untuk menyebutkan namanya. Lalu aku bertanya, kenapa? Karena dia pemimpin kami nanti di tahun 2029, periode yang sudah menanti. Lalu aku bertanya kepada babi, sejak kapan babi bikin pemilihan? Lalu si babi bertanya kepadaku lagi, kok jadi kau yang sewot? Lalu Opung Parbelak bertanya lagi, mengajukan beberapa pertanyaan kepada si babi. Babi, udah lama kau hidup di negeri ini? Lalu si babi menjawab pertanyaan Opung Parbelak. Kalau kau tanya sama aku, Pung, aku pun juga nggak tahu jawabannya. Tapi kalau kau tanya sama itu yang satu lagi itu, kau pasti tahu jawabannya. Siapa? Ya itulah anak babi yang kemarin mencalonkan berkali-kali nggak jadi-jadi.
Mencalonkan apa? Calon apa dia? Lalu dia menjawab pertanyaanku. Iya, Ya. pemimpin daripada Baby. Dia yang menjadi harapan kami. Ternyata kami salah tempat. Yang kami tempati ternyata bukan para babi. Bukan tempatnya para babi. Ternyata para serigala. Lalu ku berkata kepadanya, Ya. kalau kau tahu itu adalah tempat atau kerajaan serigala, kenapa kalian babi berani-berani datang ke sini? Lalu si babi menjawab pertanyaan Opung Parbelak. Suka-suka hati kami lah. Aku marah kepada si babi. Aku katakan, babi, Babi. kau itu bikin rusak negara ini. Kau itu bikin sampah di negara ini. Kau itu bikin rusuh di negara ini. Kau harusnya tahu diri. Kalau babi, ya kembali ke negeri babi. Kalaupun ya kau tidak punya manfaat di negeri ini, lebih baik kau mengundurkan diri atau kau mencabut semua dokumentasi diri. Mulai dari kartu keluarga, KK, KTP, paspor, dan semuanya. Lalu si babi protes kepadaku. Hei manusia, sejak kapan babi punya kartu keluarga? Lalu ku menjawab, maafkan aku babi. Lalu si babi betina melanjutkan puisinya. Menggebu-gebu, menggelegar, meletup-letup. Seolah dia ingin menumpahkan semua sakit hatinya kepada orang yang tidak diharapkannya untuk memimpin negeri ini. Karena aku tahu, dia berpegang kepada satu prinsip. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apapun yang sudah terjadi, yang kami anggap pemimpin adalah pilihan kami. Namun sayang, kukatakan kepada baby, tolong kau sampaikan kepada baby yang satu itu. Kalau udah tidak bisa, kalau sudah pernah mencalonkan jadi seorang raja gagal, tidak usah lagi mencalonkan diri. Jadi gagal kalah. Jadi raja kalah. Jadi pemimpin di sebuah daerah kalah. Kurasa memang tidak ada lagi yang namanya nasibnya di negeri ini. Stop dulu Bung. Baru ini ku dengar puisi kayak gitu, Bung. Aku sekarang begini ya, maaf ya. Aku tidak ingin sedang merusak seni sastra. Ya. Aku tidak akan menggunakan musik, tidak akan pernah menggunakan puisi, tidak akan pernah menggunakan ilmu, tidak akan pernah menggunakan teknologi ya untuk menghancurkan bangsa ini sendiri. Nggak akan pernah. Catat itu ya. Makanya kalau puisi yang tadi itu yang kuucapkan itu tadi bukan karya sastra itu. Nggak, aku bilang tadi karya sastra kan. Kalian tengok dulu nih memang banyak seniman yang pakai baret kan begitu. Tapi nggak kayak gini juga model puisinya kan begitu kan. Tadi paragraf berapa? Paragraf 2. Lanjut. Oke, aku lanjut dulu puisiku ya. Kalau mau protes, kalian protes lah. Aku mau melanjutkan dulu puisiku tentang babi ini. Paragraf 3. Bung, baca puisi nggak usah pakai dibaca paragrafnya. Biarin aja. Ya. Lalu si babi melanjutkan puisinya. Bodohnya aku
betah aku mendengarkan puisinya itu. Ngapain dengerin? Lalu aku mempersilahkan si babi tersebut untuk melanjutkan puisinya. Lalu dengan kata-kata yang memelas, dia berkata, sedihnya negeriku ini, gelapnya bangsaku ini, gagalnya pemerintahku ini, hinanya masyarakatku ini. Lalu aku mengatakan, maksud lo? Maksud lo? Aku mengatakan, kalau kau tidak suka untuk tinggal di negeri ini, tahu diri dan kembali ke negerimu sendiri. Pergi, jangan di negeri ini. Karena bangsa ini tidak memerlukan babi-babi yang otaknya dipenuhi dengan dengki, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan sakit hati. Hei, dengarkan ini babi. Aku belum selesai berbicara. Arahkan telinga dan kepalamu sini. Dengarkan hei babi. Dan ingat, ya, jangan pernah kau panggil aku opung parbelak kalau kau tidak kubikin malu terhadap puisimu sendiri. Sebentar, opung parbelak haus, mau minum dulu dan nanti kita lanjut lagi. Aduh. Paragraf keempat. Habis sikat terus. Paus paragraf. Jadi tadi paragraf 3 isinya cuma itu aja, Bu. Udah ku bilang kan aku bukan seniman. Kalau seniman itu tertata rapi. Kalau ujungnya I semua, A semua, satu baris itu ada satu bait itu ada 4 baris. Bait kedua 4 baris, bait ketiga 4 baris. Kan begitu. Kalau aku random. Ya, jadi ternyata hati ini tak bosan mendengarkan puisi dari seorang babi. Seekor babi. Lalu aku penuh penasaran dan penuh keraguan, ku bertanya kepadanya lagi. Sebetulnya kau tinggal di negeri ini asli atau pendatang? Lalu si babi menjawab pertanyaanku. Kami pendatang. Pantes, pendatang. Jadi kalau kau pendatang, kenapa kau rusak bangsa kami? Kalau kau pendatang, kenapa kau bikin rusuh di negeri ini? Kalau kau pendatang, kenapa kau bikin bau di bangsa ini? Lalu si babi menjawab pertanyaanku. Ya wajarlah, kami kan babi. Aduh. Iya, iya. Paragraf 5. Panjang banget. Pung, kau kalau bikin puisi itu kayak anak jenderal itu loh. Enak didengar gitu loh. Ya sekarang kan begini, yang terserah kalian mau dengar atau enggak. Yang penting aku sedang bercakap-cakap sama seekor babi. Udah kalian dengar dari judulnya aja udah nggak ada bobotnya sebetulnya. Kalian aja mau mendengarkan. Pung, yang kau masuk babi itu siapa sih? Ya babi. Aku kan sekarang sedang mengimajinasikan aku itu, ya seorang seniman itu kan penuh dengan imajinasi, kan begitu. Bisa dia berbicara dengan kupu-kupu, bisa berbicara dengan burung, bisa dia berbicara dengan apa namanya, dengan hewan-hewan yang indah. Nah sekarang yang aku sedang mendeskripsikan, aku bicara dengan babi. Salah rupanya. Sejak kapan baby bisa puisi? Jangan kalian bilang seperti itu. Kalian tengok dulu film-film itu, Marsha and the Bear. Coba bayangkan. Sejak kapan ada beruang bisa baca buku? Kalian tengok dulu Tom and Jerry. Sejak kapan Tom and Jerry itu bisa main senapan?
Itulah imajinasi. Iya. Begitu. Ya, aku juga sedang berimajinasi. Masa mau kalian batasi imajinasiku? Paragraf kelima. Ayo, Bi, lanjut lagi. Babi. Lalu si baby menjawab, ayo. Aduh, ya. Lalu si babi kembali memberikan pertanyaan kepadaku. Hei, Opung Parbelat, seperti apakah model pemimpinmu? Lalu aku menjawab si babi, kalau kami manusia di Indonesia, kami merasa beruntung karena kami memiliki pemimpin-pemimpin yang punya kualitas. Kami dipimpin Presiden Soekarno. Bapak Soekarno adalah Bapak proklamator. Kami dipimpin Bapak Soeharto. Bapak Soeharto adalah Bapak pembangunan. Kami dipimpin oleh Megawati. Megawati adalah satu-satu wanita perkasa yang menjadi wanita pertama di Indonesia yang menjadi presiden. Kami dipimpin juga oleh Gus Dur, seorang pemimpin yang paling bijaksana di antara pemimpin yang ada. Kami pernah juga dipimpin oleh B.J. Habibie, seorang pemimpin yang memang cerdas dan intelek dan juga memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kami pernah dipimpin juga oleh SBY, pemimpin yang benar-benar santun, merangkul kepada rakyatnya. Dan kami paling beruntung ketika kami dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Pembangunan di mana-mana, harga barang stabil, impor dibatasi, melakukan hilirisasi, memperhatikan nasib orang-orang miskin. Baru pertama kali harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa.